Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi Administrasi Publik kelas reguler semester 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengambil tema yaitu penilaian kinerja sumber daya manusia dengan dosen pengajar Bapak Raja Abu Mansur Matridi MPM. Baiklah, selanjutnya next. Pembahasan kami kali ini yaitu pengertian penilaian kinerja, tujuan dan manfaat, syarat efektivitas, proses metode, dan masalah dalam penilaian kinerja. Materi yang pertama, pengertian penilaian kinerja. Menurut Mokijet, tahun 2007 menyatakan bahwa kinerja menggambarkan perasaan berhubungan dengan jiwa, semangat kelompok, kegembiraan, dan kegiatan. Penilaian kinerja dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah performance appraisal, yaitu penilaian serta secara sistematis terhadap kinerja pegawai dalam suatu periode tertentu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja akan menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan seorang pegawai dalam suatu organisasi. Menurut Mangkunegara tahun 2005, merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor kemampuan. Secara psikologis dan kemampuan, pegawai terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan realita atau pendidikan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, faktor motivasi. Tersebut dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha untuk mencapai potensi kerja secara maksimal. Materi yang kedua, tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Tujuannya, penilaian kinerja digunakan untuk berbagai tujuan dalam organisasi. Setiap organisasi menekankan pada tujuan yang berbeda-beda, dan organisasi lain dapat menekankan tujuan yang berbeda dengan sistem penilaian yang sama. Keanekaragaman tujuan penilaian sering menggambarkan variasi tujuan yang berbeda tentang penilaian kinerja. Manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak adalah agar mereka mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penilaian adalah orang yang dinilai atau karyawan, penilai atau atasan, supervisor, manajer, pimpinan, konsultan, dan perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Jacinta kepada teman, dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu syarat efektivitas penilaian kinerja. Efektivitas sistem penilaian kinerja adalah suatu rangkaian proses yang digunakan untuk mengukur dan menilai sifat-sifat dari pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dalam bekerja agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan organisasi. Menurut Kaskio tahun 2003. Selanjutnya, performance standard. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat tentu saja harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur dan hasil yang diharapkan akan terlihat dengan adanya penilaian kinerja ini. Selanjutnya yaitu kriteria manajemen kinerja atau kriteria for managerial performance. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional atau functional utility, keabsahan atau validity, empiris atau empirical base, sensitivitas atau sensitivity, pengembangan sistematis atau systematic development, dan kelayakan hukum atau legal appropriateness. Selanjutnya yaitu proses penilaian kinerja.
Penilaian kinerja atau performance appraisal biasanya juga disebut sebagai tinjauan kinerja, evaluasi kinerja, atau penilaian karyawan. Hal ini dapat diartikan sebagai sebuah upaya dalam menilai prestasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan maupun perusahaan. Namun sayangnya, tujuan tersebut seringkali tidak tercapai karena tidak sedikit perusahaan yang kurang efektif dalam melakukan penilaian kinerja. Sehingga dampaknya adalah demotivasi kerja dan turunnya pencapaian sasaran perusahaan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, metode penilaian kinerja. Dalam menjalankan kegiatannya, penilaian kinerja ada beberapa metode penilaian yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama penilaian dari diri sendiri, yang kedua penilaian oleh bawahan, yang ketiga penilaian oleh rekan sejawat, yang keempat penilaian oleh multi-assessment. Terima kasih kepada rekan kami Jacinta. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Nur Faizah. Kepada teman dipersilakan. Selanjutnya, penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri adalah proses di mana para individu mengevaluasi kinerja mereka sendiri, menggunakan pendekatan yang struktur sebagai dasar bagi pembicaraan dengan para manajer mereka dalam pertemuan-pertemuan evaluasi. Struktur dari penilaian diri sendiri ini biasanya diberikan sebuah formulir penilaian diri sendiri yang diisi oleh individu sebelum pertemuan evaluasi. Selanjutnya, penilaian oleh bawahan. Penilaian ke atas formil dapat dilakukan dengan meminta para bawahan untuk memberikan penilaian kinerja kepada manajer mereka di bawah beberapa butir topik. Ini umumnya berhubungan dengan aspek pengelolaan, orang dari peran mereka seperti penetapan sasaran, memberikan panduan yang jelas, kepemimpinan, dan dukungan, memberdayakan, memotivasi, pelatihan atau coaching, serta menilai kinerja serta kebutuhan. Selanjutnya, penilaian oleh rekan sejawat. Penilaian oleh rekan sejawat atau peer assessment adalah evaluasi yang dibuat sesama anggota tim atau kolega yang berada di dalam jaringan kerja yang sama. Praktik yang biasa terjadi adalah meminta individu untuk memberikan penilaian kepada kolega atau jaringan kerja yang lainnya. Kuesioner dalam penilaian oleh rekan sejawat ini biasanya dikeluarkan oleh Departemen Sumber Daya Manusia dan diisi secara anonim oleh para anggota. Selanjutnya, penilaian oleh multi-assessment. Penilaian oleh multi-assessment adalah penilaian yang melibatkan semua sumber antara lain diri sendiri, rekan sejawat, dan bawahan. Keuntungan dari mendapatkan sudut pandang yang berada dalam evaluasi kinerja, terutama dari para manajer, menimbulkan perhatian yang lebih besar kepada penilaian dengan berbagai sumber penilaian yang dapat menambah nilai kepada evaluasi manajer atau bawahan yang tradisional. Ini dapat mencakup penggunaan ke atas dan oleh rekan sejawat di samping penilaian oleh para manajer. Selanjutnya, masalah dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja, masalah dan solusinya, menurut Destler, mengemukakan beberapa permasalahan dan solusi yang terdapat dalam proses penilaian kinerja. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, skala perangkat. Kedua, bagaimana menghindari masalah penilaian. Yang ketiga, masalah hukum dan etika dalam penilaian kinerja. Dan terakhir, mengapa harus melakukan penilaian. Terima kasih kepada rekan kami Nur Faizah. Baiklah, berakhir sudah presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya sebagai moderator izin mengakhiri presentasi kami pada hari ini. Dengan mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.